Di dalam kitab Taqrirat itu disebutkan, jadi azan ini punya 4 hikmah. Azan ini punya 4 hikmah. Yang pertama itu al-i'lam bidukhulil waqti. Azan itu mengabarkan masuknya waktu sholat. Azan. Nah, waktu sholat, mawaqitus sholat, sebenarnya itu dia mengikuti alam, bukan jam. Waktu sholat itu sebenarnya mengikuti alam, bukan jam. Jam ini hanya indikator bantuan. Dan memang Allah ciptakan waktu ini untuk ibadah. Semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, pasti berkaitan dengan waktu. Bukan berarti kita rajin sholat, kita tambah waktu sholat yang tadinya 5 waktu jadi 7 waktu. Gak boleh. Kenapa? Allah yang atur. Sholat itu hanya 5 waktu yang wajib. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, di surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah wajib bagi orang beriman kitaba mawquta, dengan ketetapan waktu yang sudah diatur. Jadi Allah ciptakan waktu ini punya kaitan erat dengan kewajiban ibadah kita. Semua ibadah wajib kita ada waktunya. Dan waktunya yang atur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu ada waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau waktu subuh dijelaskan oleh para fuqaha, terbit fajar sodik. Ada fajar dusta, ada fajar jujur. Namanya fajr sodik, al-fajr kadzib. Nah, fajar sodik sudah muncul, masuk sholat subuh. Kemudian duhur, sholat zuhur, itu matahari di tengah, agak mencong sedikit ke barat. Makanya waktu namanya waktu zawal. Kalau mataharinya belum posisi tengah, belum masuk zuhur. Jadi jam ini hanya bantu. Kita yang tahu tentang waktu sholat, tanpa jam juga kita bisa laksanakan sholat. Jadi jam ini hanya membantu. Kemudian waktu asar, al-asr. Bayangan kita dengan diri kita, bayangan lebih tinggi. Zada qalilah, walaupun tingginya sedikit. Jadi kita punya bayangan kalau dia lebih tinggi dari kita, lebih besar daripada kita, itu sudah masuk sholat asar. Masuk sholat maghrib. Maghrib itu dari kata barat. Gorbun, maghrib. Kenapa sholat maghrib namanya dari kata barat? Karena matahari tenggelam baru masuk sholat maghrib. Jadi ukurannya matahari tenggelam di mana? Maghrib di timur, di barat. Terbit di timur, tenggelam di. Makanya waktu terbit ada sholat namanya sholat terbit matahari apa? Syuruk. Sholatul isyraq. Itu artinya sholat terbitnya matahari. Sholat maghrib artinya sholat di saat matahari tenggelam. Namanya sholat maghrib. Masuk waktu isya. Nah, sebagian ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih namanya Kifayatul Akhyar, mengatakan waktu yang paling singkat itu maghrib ke isya. Sampai dikatakan kalau sebagian standar para fuqaha menyatakan habis sholat maghrib, sholat sunnah 6 rakaat dengan bacaan yang pendek, selesai itu sudah masuk isya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Dalam kitab Safinatun Najah dibilang hilangnya mega merah, syafaqul ahmar. Mega merah sudah hilang, masuk isya. Nah, ini namanya mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat. Allah sudah atur. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban
mauquta. Al-Imam Mujahid mengatakan makna tafsiran dari ayat tersebut, kitaban mauquta adalah fardan muwaqqata, salat wajib yang sudah Allah tentukan waktunya. Waqqatahullahu subhanahu wa ta'ala alaihim, yang Allah telah tentukan waktu tersebut kepada kaum muslimin. Di salat wajib hanya 5. Kita puasa juga harus ada waktu. Puasa wajib Ramadan hanya bisa dilakukan di saat bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Melaksanakan ibadah haji tidak sembarang bulan. Bulan yang Allah atur Syawal sampai 10 Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Allah sebutkan, haji itu ditentukan dengan bulan-bulan yang telah diatur oleh Allah. Zakat gak main keluarkan saja, ada dia punya haul. Masa 1 tahun. Zakat harta misalnya, Nabi katakan la zakata hatta yahulal haul. Tidak boleh keluarkan zakat terkecuali sudah masuk waktu 1 tahun, ukuran hijriah bukan masehi. Jadi semua ibadah punya kaitan dengan waktu. Nah, azan ini hikmah yang pertama, poin yang pertama itu adalah mengabarkan sudah masuk waktu sholat. Belum masuk waktu sholat kita sholat, belum masuk waktu zuhur kita sholat zuhur kita gak sah. Belum waktu asar kita sholat asar tidak diterima. Ini sudah regulasi dari Allah subhanahu wa ta'ala, aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua daripada azan, ad-da'watu ilal jamaah. Jadi azan itu dakwah. Jadi muadzin itu seorang dai, ajak orang sholat jamaah. Kan dia kumandangkan azan, artinya apa? Dia memanggil orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah pahalanya jauh lebih besar dibanding sholat sendirian. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal dibanding sholat sendiri 27 derajat, kata Rasulullah SAW. Nah, hukum sholat berjamaah terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Kita mazhab Syafi'i, ada 2 pendapat populer. Ulama mengatakan seperti Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang lahir 631 mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Artinya satu kampung kalau tidak ada yang sholat di masjid, semua satu kampung berdosa. Tapi kalau sudah ada yang sholat, sudah menggugurkan. Dia punya kewajiban. Itu menurut Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Imam Rafi, mazhab Syafi'i juga sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sholat berjamaah 5 waktu. Kalau sholat berjamaah, sholat Jumat fardu ain. Beda ya. Sholat berjamaah 5 waktu, menurut mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat pertama fardu kifayah, pendapat kedua sunnah muakkadah. Imam Nawawi fardu kifayah, sunnah muakkadah Imam Rafi dan ulama lainnya yang mengikuti. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, Fiqih 4 mazhab, karya Syekh Abdurrahman Al-Jazari. Tapi kalau berjamaah sholat Jumat bukan fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah, tapi fardu ain. Bagi laki-laki yang merdeka, yang balik. Kalau mazhab Maliki, sholat berjamaah 5 waktu sama seperti Syafi'i. 2 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang berpendapat fardu kifayah. Kalau mazhab Hambali mengatakan fardu ain. Mazhab Hambali mengatakan
Sholat berjamaah itu sholat wajib. 5 waktu berjamaah hukumnya fardu ainin, wajib. Biar tahu nih hukum sholat berjamaah. Mazhab Hanafi mengatakan sunnah ain. Sunnah ain ini mendekati wajib. Sunnah ain mendekati wajib. Mazhab Hanafi. Jadi kalau Syafi'i 2 yang populer. Sunnah muakkadah fardu kifayah. Maliki sholat berjamaah 2, yaitu sunnah muakkadah fardu kifayah. Hambali fardu ain. Kemudian Hanafi hukumnya wajib atau sunnah ain. Nah, ini panggilan azan. Da'watu ilal jamaah, mengajak orang sholat berjamaah. Kemudian hikmah azan yang ketiga atau poin yang ketiga itu al-i'lam bi maudhi'il jamaah, mengabarkan kepada kaum muslimin tempat pelaksanaan sholat berjamaah. Dan yang keempat adalah al-izhar bi syiarillah, yakni menampakkan simbol-simbol agama, simbol-simbol agama Islam. Jadi syiar terbesar di dalam agama Islam diantaranya adalah azan. Kenapa? Karena tidak pernah berhenti, selalu ada 5 waktu. Nah, azan ketika sholat subuh bisa sebelum waktu subuh. Jadi azan sebelum sholat subuh itu bisa 2 kali. Azan pertama kasih bangun orang, kasih bangun orang dari tidur, membangunkan kaum muslimin dari tidur. Setelah itu azan lagi, boleh kalau sholat subuh. Tapi yang 4, zuhur, asar, maghrib, isya gak boleh, hanya 1 kali. Gak boleh 2 kali, hanya satu kali. Kasus yang sama seperti azan sholat Jum'ah. Sayyidina Utsman bin Affan menambahkan lagi sekali azan. Di zaman Nabi azan sholat Jumat itu 1 kali. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, karena jamaah kaum muslimin makin banyak yang tidak dengar panggilan azan sholat Jumat, akhirnya beliau perintahkan ditambahkan lagi azan sehingga jadi 2 kali. Azan pertama untuk memanggil kaum muslimin sudah masuk waktu atau mengingatkan mereka. Azan kedua itulah yang asli. Jadi kalau azan sholat Jumat itu yang di zaman Nabi itu di saat tadi khotib naik mimbar. Itu azan yang ada di zaman Nabi. Sebelum di zaman Nabi, sesudah zaman Nabi, Sayyidina Utsman tambahkan azan 2 kali. Yang pertama sebelum khotib naik mimbar, itu azan tambahan. Ketika khotib naik mimbar, itu azan sholat Jumat. Nah, itu harus kita bedakan 2. Nah, ini hikmah-hikmah daripada azan. Mudah-mudahan ini kita amalkan. Sebentar kita langsung dengar nih muazin praktek langsung. Ya, muazin azan sebentar praktek. Kita praktek, mudah-mudahan Nabi ridho dengan ilmu kita. Ya, kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Kemudian kita diberikan istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita di masjid atau di rumah atau di kantor, senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jangan di masjid saja taat, di luar masjid tidak taat. Taat di rumah, di kamar, di kantor, di masjid, seluruhnya kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Nanti kita bahagia abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal